Allah ya Hubbana Hubbana Hubba Sayyidina Muhammad Hubba Sayyidina Khalidun Amin Al-Qadiri Syekhul Umul Fatihah Hubba Sayyidina Muhammad Hubba Sayyidina Muhammad wa khususan liman hadara bi hadal majlis waliman ambaka bi hadal majlis waliman sadaka bi hadal majlis waliman ambaka bi hadal majlis waliman fuqara wal masakin bil imani wal islam wa khususan li walidaina wa masyayikhina Syekhul Umul Fatihah. Allah ya Hubbana Hubbana Hubbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Alhamdulillahilladzi hadana lihaja wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu bi kitabil karim li Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan li Syekh Khalidun Amin Al-Qadiri wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa nafa'ana bihima wa ulumihima fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Khalidun Amin Al-Qadiri dan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, Allah mencurahkan kepada kita kasih sayang dan rezeki yang luas. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita, menyampaikan segala hajat-hajat kita, mengabulkan doa-doa kita, dan membersamakan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam fi kitabih Halul Rumus wa Mafatihul Kunuz. Panjang ulama ini membahas sebenarnya, ya Allah, di kitabnya ini lucut membacakan, ya Allah, sambil memahami, sambil mengerti, ya Allah. Nah itu. Nah, minggu kemarin jar Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam dalam Halul Rumus an Allahu nurus samawati wal ardh masalun nurihi kamiskati fiha. Ini yang diterjemahkan oleh Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab ini adalah sahabat Nabi. Beliaulah yang suara beliau bagus, ahli tafsir, dan suara sidin bagus. Bahkan ketika bulan Ramadan di zaman Nabi masih hidup, ketika Nabi di rumah, Ubay disuruh oleh Umar bin Khattab untuk mengimami sholat tarawih. Sebulan Ramadanan, ya Allah. Ketika sahabat berkumpul, Umar menunjuk Ubay bin Ka'ab karena suara sidin bagus dan beliau ahli tafsir. Wa kana yaqra'u, inilah yang dibaca oleh Abdullah ibnu Mas'ud juga radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai keduanya. Selain Ubay bin Ka'ab juga Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini ahli Quran juga. Masalun nurihi fi qalbil mu'min, permisalan nurnya itu, nur Muhammad, nur Allah tadi, masalah permisalan di situ dalam Al-Quran, nurnya itu fi qalbil mu'min, itu juga yang ada pada qalbi orang mukmin. Jadi setiap orang mukmin itu berarti ada nur Muhammad dia. Tapi besar dan kecilnya saja lagi nur Muhammadnya, ya. Nah, jangan sampai nur Muhammad itu meredup, macam-macam angin masuk. Macam-macam angin masuk, ya Allah. Angin yang tidak baik, angin setan. Akhirnya makin kabur. Ya Allah. Angin nur Muhammad itu membantu kelakuan kita. Bila nur Muhammad itu makin besar, kita kadang mau penyinggungan, merangut lawan orang, kadang mau kita. Kenapa? Karena nur itu besar.
Bila kurang ya nang perangutan orang bermuka masam orang dianggap orang salah terus, merasa benar, ya kah? Sifat melawan itu jauh dari Nur Muhammad tuh, itu bertentangan. Itu nur dajjal tuh. Jangan disebut nur. Tidak bisa pang, cahaya iblis tidak bisa disebut itulah. Itu kegelapan, az-zulmu itu kegelapan. Nur Muhammad itu yang menerang di hati kita. Orang yang berefek kelakuannya baik, efek tidak penyinggungan. Namun kita masih penyinggungan, berarti jauh lagi loh Nur Muhammad. Atau menganggap diri merasa bujur, iya sudah karas kepala aja orang main ini lah. Nah kalau bilang karas kepala tuh jauh kita dari Nur Muhammad dah. Nah kenapa Nur Muhammad bersuara kadang-kadang lagi ditutupi oleh sifat buruk kita tadi. Itu basyariyah lil mukmin yang ada pada orang mukmin. Di situ itulah nanti menggambarkan orang itu masuk surga loh, masuk neraka tuh di situ. Di mana aja kelakuan kita tuh gambaran surga dan neraka. Karena surga itu, jannah itu juga nur. Surga itu juga adalah berkait dengan nur. Nah, porosnya samanya. Jangan ibarat kabel listrik itu ada habang, ada apa sebetulnya hirang lah hitam. Bila nang habang tuh habang semuanya, terus yalah hitam tuh hitam semuanya. Nah kayak itu jalurnya. Jalan tol terus toh, yalah ada mau tang tiba-tiba sabat. Nah, wa inna masammal haqqu subhanahu wa ta'ala nafsahu nuran. Allah menamakan dirinya sendiri dengan nur. Allah sendiri menyebut dirinya adalah nur. Allahu nurus samawati. Makanya Asmaul Husna, nama beliau, nama Allah itu adalah nur. Nama beliau menamakan nur. Kenapa? Karena sumber nur itu dari beliau, sumber itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan nur, yang mengadakan nur, semuanya dari Allah. Kita ini bahasa dari itu nang jadi bingung bahano. Nah, ya kala sebenarnya tidak bingung. Misalnya ayat Al-Qur'an tuh kulun min indillah, segala sesuatu dari Allah, dari sisi Allah. Allah tuh kalau ajar kodim lah, berarti kita di kodim juga aja. Itu kan tidak paham, padahal min nurihi itu adalah penciptaan. Sama Nur Muhammad itu diciptakan Allah, diciptakan tuh dari Allah, tapi bukan berarti dia kodim, dia hadas. Tapi dari sekian hadas, Nur Muhammad itulah yang tertinggi, karena dia adalah inti kehidupan, inti alam semesta, pusat, sentral, pertama kali, ialah darinya lah bersumber segala sesuatu. Makanya kita tidak boleh melawan apa yang di atas pada kita. Contoh, kita ini dilahirkan oleh siapa? Ibu bapak kita, ibu kita. Berarti ibu bapak kita tuh di atas kita terapnya. Tidak bisa kita melawan. Tidak boleh kita melawan, ya lah. Karena sebelum kita sidin dulu. Sidin lon kai kita kalah toh. Nah, kai kita pang kalah lon siapa? Lon datu kita toh. Nah. Makanya ada kalau doa haul itu kan ada, selain mendoakan Nabi wa abaihi dan ayah leluhur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya lah, sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke Adam toh. Ya kah? Merasa bujur aja masih itu lain Nur Muhammad lain. Nah, karena sifat Nur Muhammad ini diam, dia aslinya itu diam, tapi dia memberi hidayah. Diam tapi tanpa huruf, tanpa suara, tapi dia memberi hidayah. Nah, itu Nur Muhammad. Nah, dalam kediam itulah, di situ ada suara. Suaranya apa aja? Suaranya diam, bukan ada huruf, tanpa suara. Nah itu paling susah dibuktikan. Makanya dia sifatnya keimanan. Yang dalam hadis Nabi SAW itu makin besar nur itu, berarti makin besarlah hidayah kepada.
Kalau di kitab Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan dengan nur itulah melihat kegaiban. Dengan nur itulah bisa merasakan dan melihat kegaiban. Li'anna nur huwa dia muzhiru lil asya. Dialah cahaya. Nur itu adalah cahaya yang ditampakkan pada segala sesuatu ini. Jadi kita ini melihat alam ini dengan mata, karena ada matahari, kayak itu kan. Berarti matahari itu cahaya, bukan? Matahari itu menghubungkan dengan mata kita dengan matahari, bercahayalah. Sebenarnya tanpa matahari pun alam ini dapat dilihat. Dengan apa? Dengan nur. Nur itu gimana? Bisa dipahami, kita tersambungnya antara matahari, cahaya matahari dengan mata kita karena ada nur itu. Telepon kita tersambung lah, ya kalak, karena ada sambungan toh. Oh berarti kabel lain. Oh berarti magnet. Nah, ada magnet kelak. Bukan logam kepingan logam lain, tapi magnet di alamnya ada. Iyalah. Nah, tersambung kita berteleponan kawan. Jadi karena itu segala roda dakwah di alam semesta ini bergantung dengan nur tadi. Dengan nur tadi kita tidak bisa menambah jumlah umat Islam, tidak bisa mengurangi, tergantung nur itu tadi. Nah kayak itu. Makanya ada istilah bahasa agama itu takdir namanya. Fa ijasama ma yuzhiru ghairuhu bil idafati ila idrakin nur. Maka apabila dia menamakan apa yang tampak dari selainnya dengan sandaran kepada pemahaman suatu nur di dalamnya, pala ayyusmiya min yuzhirul asyai min katmil adami ila qada'il wujudi bil ijadi nuran aula biman huwa nurun nuri li'annahu muzhar atau muzhir ya. Maka hanya saja dinamakan dia dengan penampakan sesuatu itu karena mingkat mil adami, dari terkuncinya atau tertutupnya sesuatu ketiadaan kepada ketetapan wujud yang diadakan oleh nur itu. Dengan nur itu menjadi terang benderang kehidupan ini, menjadi adalah hidup ini, dan terutama nur itu tadilah yang menjadikan orang beriman, bertakwa kepada Allah. Hingga kenapa kita membahas ini? Ini timbul lagi pertanyaannya lah, supaya kita jangan sombong, disangka hanya dengan ilmu aja, padahal ilmu itu hanya sebahagian saja. Iyalah, makanya Nabi menyebut ilmu itu nurun ya Nabi. Ilmu itu nur, ilmu itu cahayaan nur lah. Tapi tidak semata-mata aja ilmu itu, ada lagi hal lain dari nur juga, dari nur Muhammad itu juga yang ada pada hati kita. Hati itu tidak ada yang bisa meletakkannya kecuali hanya Allah. Nah kayak apa Allah meletakkannya? Tadi itu Allah meletakkannya melewati saluran nur Muhammad itu. Itulah semua itu diklimakkan dengan bahasa nurun ala nurin kalbu Muhammadin toha Rasulillah. Nah itu dimaksudkan bahasa lain adalah kalbu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang mukmin itu bahasa lain wais qalbu mukmin, wais daya tegur di hati. Nah itu ada dalam Ihya Ulumuddin bahasa itu Nur Muhammad itu. Wais qalbi mukmin itu. Kita hendak menyambati orang, wais qalbi mukmin itu asal kita mukmin lah. Asal kita mukmin, ada ilmu itu penyambung.
Ilmu itu yang meraitkan benang-benangnya, karena jalan Nabi ilmu itu nur. Nah, ilmu itu termasuk nur menyambungkan. Hendak menyambati orang, hendak mengejek orang lain, di hati ucap jangan, ya kah? Jangan. Makin besar nur itu di dalam dada orang mukmin atau di hati orang mukmin, makin keras juga terasa di pendengaran kita. Karena ada nur. Ada dalam hadis Nabi seorang laki-laki pada musim paceklik, ada perempuan keluarganya sendiri, sepupunya meminta gandum kepadanya. Tapi dia, karena dia tertarik dengan perempuan itu, hakun aja nya gandum, asalikam hakun ini aja. Nah, itu melepas pakaian. Si perempuan itu karena kelaparan sebagainya, keluarganya juga masih sepupu. Akhirnya hendak melepas. Sekalinya pas hendak melepas, pemuda ini tiba-tiba timbul rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Timbul rasa takut kepada Allah. Kenapa jadi timbul rasa takut? Rasa takut dengan Allah itu siapa? Masa Allah takut dengan dirinya sendiri? Rasa takut itu yang disebut dengan Nur Muhammad di dalam dada orang itu. Rasa takut itu Nur Muhammad. Timbul rasa takut, akhirnya dia tidak jadi melakukannya. Itu namanya, bahasa lainnya, reaksi Nur Muhammad. Nah, itulah kolbu orang mukmin timbul. Jelas. Pian nak membunguli anak kada jadi pian. Karena ada reaksi Nur Muhammad. Ya lah, hendak menyakiti mbak orang habis cerai telon bini, ya lah, bisa berkelahi itu. Iyalah. Oh, berdendam-dendaman. Ya lah. Ada yang sampai membakar rumah, ya Allah, dibakarnya rumah. Ya kan? Daya tegurnya hilang, waisnya. Wais qalbi mukmin itu adalah Nur Muhammadnya hilang. Atau makin tipis, ada ya masih, tapi kadang-kadang tidak didengarnya lagi oleh dirinya. Nah, mudah-mudahan kita semua makin besar nur itu pada diri kita. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita. Allah membimbing kita melewati nurnya itu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhammad alisunna bi fadlillah, doa Allahu adadana ma'aka ya Rasulullah. Ya Muhammad alisunna bi fadlillah, doa Allahu adadana ma'aka ya Rasulullah. Ya Muhammad shalla alaika fi mulkillah, kun wasitan lidu'a hajatina fi hadratillah. Ya Muhammad agisuna bi fadlillah, da'afallahu adadana ma'aka ya Rasulullah. Wafil yamaman nada sahbu bi asarin, ya Muhammad yakudu khalidul ghazwa bi azmi haidara. Ya Muhammad agisuna bi fadlillah, da'afallahu adadana ma'aka ya Rasulullah. Ya Muhammad syiarul haqqi iznada
didarkaku bi Musailamah man taqwa ada ya Muhammad agisun nabi fadlillah da'afallahu adadana ma'aka ya Rasulullah ya Muhammad bika nurukal hadi anta syafi'ul lana ya khairan nadi ya Muhammad agisun nabi fadlillah da'afallahu adadana ma'aka ya Rasulullah wahai Muhammad tolonglah kami dengan karunia Allah semoga Allah lipatkan jumlah kami bersamamu